Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua? Ya, kalau sudah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dalam masa pandemi ini kita harus dituntut untuk menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur, dan juga jangan lupa untuk berolahraga agar kita terhindar dari virus. Kita juga berdoa agar semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita bisa kembali berjumpa di kelas lagi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang statistik. Nah, sebelum masuk materi, silakan materi dan LKPD yang sudah saya kirim di grup kemarin dibuka terlebih dahulu dan disiapkan bukunya. Oke, lanjut. Mengenai statistik, dulu waktu SMP mungkin kalian pernah belajar tentang statistik. Dalam statistik itu, untuk penyajian data ada data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya, untuk penyebaran datanya ada mean dan median. Nah, dalam statistik yang akan kita bahas kali ini itu sama, yang membedakan adalah kalau dulu statistik data tunggal, kali ini statistik data kelompok. Nah, statistik, pengertian statistik itu adalah ilmu yang berhubungan tentang pengumpulan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Untuk kegunaan statistik dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakannya ketika untuk meneliti sebuah permainan sepak bola, di mana kita akan mencari seberapa banyak gol yang tercipta, seberapa banyak tendangan yang mengarah ke gawang, seberapa banyak tendangan yang tidak mengarah ke gawang, maupun pelanggaran yang dibuat oleh kedua tim. Nah, dalam politik, ilmu statistik juga dapat digunakan. Contohnya, ketika pemilu setelah pemilu itu biasanya diadakan quick count. Nah, quick count tersebut bisa menggunakan ilmu statistik. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyajian data berbentuk kelompok. Dalam statistik kali ini penyajian datanya ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi dan yang kedua adalah diagram histogram. Nah, mengenai tabel distribusi frekuensi adalah penyajian data kelompok dalam bentuk tabel, di mana setiap data akan dikelompokkan ke dalam kelas interval. Selanjutnya untuk diagram histogram, yaitu pengertiannya adalah grafik batang yang menampilkan data. Contohnya seperti yang telah saya cantumkan di materi tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyebaran data, di mana ada mean dan median. Mean, pengertian mean adalah salah satu ukuran untuk menggambarkan lebih jelas dan singkat tentang suatu data, sedangkan median adalah nilai tengah dari suatu data berkelompok. Untuk belajar lebih dalam dan bagaimana cara mencari seluruh elemen dalam statistik tersebut, kita akan bahas satu-satu dalam contoh soal berikut. Di sini ada sebuah soal, di mana soal tersebut juga didapat di LKPD kalian, silahkan dibuka. Nah, contoh soalnya adalah nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang Kejora dapat dilihat di bawah ini. Datanya adalah ini. Tentukan tabel distribusi frekuensi, diagram histogram, mean dan median. Nah, yang pertama kita akan mencari tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama dalam mencari tabel distribusi frekuensi adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Di sini saya telah mengurutkan data tersebut, di mana data yang terkecil adalah 44, muncul sebanyak satu buah. Yang kedua adalah nomor 51, muncul sebanyak satu kali. 58 muncul sebanyak dua kali. 59 muncul sebanyak satu kali. 60 muncul sebanyak dua kali. 64 muncul sebanyak dua kali. 65 muncul sebanyak dua kali. 67 muncul sebanyak satu kali, 68 juga satu kali, 69 juga satu kali, 70 muncul sebanyak dua kali, 74 muncul sebanyak satu kali, 75 muncul sebanyak dua kali, 76 muncul sebanyak dua kali,
78 muncul sebanyak 4 kali, 80 muncul sebanyak 2 kali, 82 muncul sebanyak 1 kali, 84 muncul sebanyak 1 kali, 85 muncul sebanyak 4 kali, 86 muncul sebanyak 2 kali, 90 muncul sebanyak 3 kali, 92 dan 94 muncul sebanyak 1 kali, 95 dan 100 muncul sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita dapatkan data terkecil, yaitu 44. Sedangkan data terbesar yaitu 100. Nah, langkah kedua dalam mencari tabel distribusi frekuensi adalah mencari rank atau jangkauan. Di mana rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 100 dikurangi 44 adalah 56. Selanjutnya, langkah ketiga dalam mencari tabel distribusi frekuensi adalah menentukan banyak kelas. Banyak kelas rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali logaritma n, di mana n-nya adalah jumlah frekuensi atau banyaknya frekuensi, di mana banyaknya frekuensi adalah 44. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali logaritma 44. Nah, kita mencari logaritmanya dulu. Di mana jika terdapat logaritma 44 seperti ini, maka basis datanya di sini adalah 10. Jadi logaritma 44 dengan basis data 10 itu nilainya adalah 1,64. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,64. 3,3 dikali 1,64 yaitu adalah 5,412. Jadi 1 ditambah 5,412. Nah, jika ditambahkan maka hasilnya 6,412. Nah, perlu kita sepakati di sini bahwa jika 0,5 ke bawah, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Namun jika 6,6 atau 0,6, maka kita bulatkan ke atas menjadi 7. Karena ini 6,4, maka kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelas ada 6. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas rumusnya adalah ring dibagi dengan banyak kelas. Ringnya tadi adalah 56 dibagi banyak kelasnya ada 6, hasilnya adalah 9,3. Nah, seperti tadi, karena ini di belakang koma itu 0,3 atau 9,3, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 9. Maka panjang kelasnya adalah 9. Selanjutnya kita mencari batas kelas. Batas kelas itu ada batas bawah, batas atas, batas lebih bawah, dan batas lebih atas. Nah, batas bawah kita melihat tadi di sini data terkecil adalah 44. Sebenarnya untuk menentukan batas bawah itu bebas mau mencari berapa saja. Cuman lebih enaknya kita sepakati bahwa
Jika terdapat 44, maka batas bawah kelasnya adalah 41. Kita sepakati seperti itu. Nah, jika misal data terkecilnya adalah 36 atau 34, maka batas bawahnya adalah 31, seperti itu. Nah, jadi batas bawahnya adalah 41. Untuk batas atasnya, panjang kelas tadi ada, panjang kelasnya tadi 9, maka 41 ditambah 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, untuk batas tepi bawah itu, batas bawah kita tambahkan dengan 0,5. Oh, maaf, dikurangi 0,5. Jadinya adalah 40,5. Untuk batas atas atau batas tepi atas itu, batas atas kita tambahkan dengan 0,5. Jadi adalah 50,5. Ini untuk kelas pertama. Jadi untuk kelas pertama tadi batasnya adalah 41, batas atasnya adalah 50. Dengan batas tepi bawah kita substitusikan ke batas kelas ini, yaitu batas tepi bawah adalah 40,5, batas tepi atasnya adalah 50,5. Nah, 41 sampai 50 ini ada berapa frekuensi? Kita lihat. 41 sampai 50 hanya ada satu frekuensi, maka frekuensinya adalah 1. Nah, setelah kita mencari sampai kelas ke-6, didapatlah batas kelas pertama, yaitu 40,5 sampai 50,5 dengan frekuensi 1. Kelas kedua yaitu 50,5 dengan batas tepi atas 60,5 dengan frekuensi 6. Batas kelas ketiga 60,5 sampai 70,5 dengan frekuensi 9. Selanjutnya batas tepi bawah kelas keempat adalah 70,5 dan batas tepi atas kelas keempat adalah 80,5 dengan frekuensi 11. Selanjutnya kelas kelima dengan batas tepi bawah adalah 80,5 dan batas tepi atas kelas kelima adalah 90,5 dengan frekuensi 11. Selanjutnya kelas ke-6 yaitu batas tepi bawahnya yaitu 90,5 dan batas tepi atasnya adalah 100,5 dengan frekuensi 6. Nah, seperti itu tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan cari yang B, yaitu diagram histogram. Nah, yang pertama adalah kita lihat batas kelas dan frekuensinya, yaitu batas tepi atas dan batas tepi bawah. Kita lihat, kita substitusikan ke dalam sumbu X seperti ini. Ini adalah kelas pertama, diagram histogram kelas pertama, yaitu batas tepi bawahnya 40,5 dan batas tepi atasnya adalah 50,5. Selanjutnya ini adalah diagram histogram kelas kedua, yaitu dengan batas bawahnya 50,5 dan batas tepi atasnya adalah 60,5 dengan frekuensi 6. Frekuensi kita substitusikan ke dalam sumbu Y yang vertikal. Selanjutnya diagram histogram yang kelas ketiga, yaitu batas tepi bawahnya 60,5 di sini dan batas tepi atasnya adalah 70,5 di sini dengan frekuensi 9. Tingginya 9. Jadi frekuensi itu bisa dibilang tinggi diagram histogramnya. Selanjutnya kelas keempat seperti ini, seperti tadi jalannya kelas 5 sama dan kelas ke-6 sama. Selanjutnya kita akan mencari min dari data kelompok ini. Angka pertama adalah kita telah membuat tabel distribusi frekuensi ini. Lalu langkah selanjutnya kita mencari titik tengah. Rumus dari titik tengah adalah batas tepi bawah
tambah batas tepi atas kita bagi dengan 2. Untuk kelas pertama yaitu batas tepi bawahnya adalah 40,5 tambah batas tepi atas kelas pertama adalah 50,5. Kita bagi dengan 2. 40,5 ditambah 50,5 adalah 101,5. 101 dibagi 2 yaitu 45,5. Ketemulah titik tengah dari kelas pertama adalah 45,5. Untuk kelas kedua sampai kelas ke-6 caranya sama seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari perkalian dari titik tengah dan nilai frekuensi. Untuk kelas yang pertama, XIF ini adalah titik tengah dikali dengan frekuensi. Ini XI dan ini FI. Jadi XIFI-nya untuk kelas yang pertama adalah 45,5. Kita kalikan dengan frekuensinya adalah 1, maka hasilnya ketemu 45,5 seperti ini. Untuk kelas yang kedua caranya sama, yaitu dikalikan. Untuk kelas yang kedua 55,5 dikali 6 yaitu hasilnya 333. Untuk kelas ketiga sampai kelas ke-6 caranya sama seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh hasil perkalian dari titik tengah dan frekuensi ini, yaitu XIFI atau sigma XIFI adalah 45,5 ditambah 333 ditambah 589,5 tambah 830,5 ditambah 940,5 ditambah 573,5. Hasilnya adalah 3.312. Selanjutnya jumlah dari seluruh frekuensi yaitu sigma Fi adalah 1 ditambah 6 tambah 9 tambah 11 tambah 11 tambah 6. Hasilnya adalah 44. Sehingga rumus dari median adalah rumus dari min atau nilai rata-rata adalah sigma XIFI dibagi dengan sigma FI, yaitu 3.312 dibagi dengan 44. Hasilnya adalah 75,27. Jadi nilai rata-rata dari data kelompok ini atau nilai rata-rata dari seluruh nilai ujian akhir kelas 12 SMA Bintang Kejora adalah 75,27. Selanjutnya kita akan mencari nilai median dari data kelompok ini. Nah, langkah pertama adalah kita telah membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya langkahnya kita akan mencari frekuensi kumulatif atau biasa disebut FK. Nah, untuk frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu kita ambil frekuensi dari kelas pertama yaitu 1, maka kita ambil 1. Kemudian kelas kedua adalah
frekuensi kumulatif kelas pertama kita tambahkan dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 1 tambah 6, jadi ketemu 7. Kelas ketiga yaitu frekuensi kumulatif kelas kedua kita tambahkan frekuensi kelas ketiga, yaitu 7 tambah 9, hasilnya 16. Kelas keempat adalah frekuensi kumulatif kelas ketiga ditambah frekuensi kelas keempat, yaitu 16 tambah 11, yaitu 27. Kelas kelima yaitu frekuensi kumulatif kelas keempat ditambahkan frekuensi kelas kelima, 27 kita tambahkan 11, hasilnya adalah 38. Selanjutnya kelas ke-6 adalah frekuensi kumulatif kelas kelima, 38 kita tambahkan dengan frekuensi kelas ke-6, yaitu 6 sama dengan 44. Selanjutnya kita akan mencari kelas mediannya. Caranya adalah jika banyak data ganjil, maka rumusnya adalah N plus 1 bagi 2. Banyak data genap maka rumusnya adalah N per 2 ditambah N per 2 plus 1 kita bagi dengan 2. Kita lihat di sini banyak datanya ada 44, maka menunjukkan data genap, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, N per 2 adalah 44 per 2 ditambah data 44 per 2 ditambah data 44 per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka data 44 bagi 2 adalah data ke-22 ditambah data ke-23 bagi dengan 2 sama dengan 45 dibagi 2, yaitu 22,5, sehingga datanya terletak di antara data ke-22 dan 23. Nah, data 22 dan 23 itu masuk ke kelas keempat karena di sini sudah menunjukkan data ke-27, berarti data ke-24 dan 22 dan 23 masuk ke kelas keempat. Kenapa tidak ke kelas ketiga? Karena ini baru mencapai data ke-16, sehingga masih belum menyentuh data ke-22 dan 23, sehingga kelas mediannya adalah kelas keempat. Lalu rumus median. Rumus median adalah LME tambah dengan P dikali dengan N per 2 dikurangi FK per FI. Nah, LME ini adalah batas tepi bawah kelas median. Kelas mediannya tadi adalah kelas keempat. Batas tepi bawahnya berarti 70,5. Lalu P adalah panjang kelas. Panjang kelas yaitu 80 dikurangi 71, yaitu 9. Tambah N per 2. N tadi adalah banyaknya frekuensi dibagi dengan 2, maka 44 bagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, FK di sini, frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Jadi kelas sebelum kelas median adalah kelas ketiga, maka frekuensi kumulatifnya adalah 16. Kita bagi dengan FI. FI adalah frekuensi kelas median.
frekuensi kelas median kelas keempat adalah 11, maka kita bagi dengan 11. Maka 70,5 tambah 9 22 44 bagi 2 22 dikurangi 16 kita bagi dengan 11. Maka 70,5 ditambah 9 kita kali 22 kurangi 16 adalah 6 bagi 11. 70,5 tambah 9 6 bagi 11 adalah 0,54. Jadi 70,5 ditambah 9 dikali 0,54 yaitu 4,84. Jadi hasilnya 70,5 tambah 4,84 adalah 75,36. Jadi nilai median dari data nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang Kejora adalah 75,36. Ya, jadi kesimpulan yang didapat adalah ketika akan mencari tabel distribusi frekuensi, langkah pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kita mencari rank atau rentangannya, lalu kemudian kita mencari banyak kelas, kemudian kita mencari panjang kelas, lalu kemudian kita mencari batas kelasnya, lalu kita substitusikan ke dalam tabelnya. Lalu untuk tabel diagram histogram kita lihat batas kelasnya yaitu batas tepi bawah dan batas tepi atas kita substitusikan ke dalam sumbu X. Lalu frekuensi kita substitusikan kepada di sumbu Y yang vertikal, kalau sumbu X yang horizontal. Nah, untuk yang nilai min atau nilai rata-rata, langkah pertama adalah kita membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita mencari titik tengahnya. Kemudian kita mengalihkan titik tengah dengan frekuensinya. Lalu kita jumlahkan hasil kali titik tengah dan frekuensi dan jumlah dari seluruh frekuensi ini. Lalu jumlah dari hasil kali titik tengah dan frekuensi kita bagi dengan jumlah frekuensi, atau rumusnya seperti ini: XI sigma XI-FI, yaitu jumlah dari hasil kali titik tengah dan frekuensi kita bagi dengan jumlah frekuensi. Lalu untuk mencari nilai median, yang pertama adalah kita membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua kita mencari nilai frekuensi kumulatifnya seperti ini. Lalu kita substitusikan lalu kita mencari kelas mediannya, baru kemudian kita substitusikan ke rumusnya ini. Nah, baik, karena waktu sudah habis, pelajaran hari ini sampai sini saja. Nah, sebagai uji pemahaman kalian terhadap materi, silahkan kalian nanti mengerjakan tugas yang akan saya kirimkan di grup WhatsApp, dikumpulkan nanti malam jam 9. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.